Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan sedikit membahas tentang gerakan Kartini. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh kaum pria, namun juga kaum perempuan. Peran perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri melalui eksistensi organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke-20 Masehi. Hal tersebut berhasil memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan Indonesia untuk turun berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Dengan begitu, perempuan-perempuan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang gerakan perempuan di era pemerintah kolonial Belanda belum ada konsep mengenai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Hanya kaum laki-laki yang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat. Kaum laki-laki diikut sertakan dalam sekolah-sekolah bentuk Belanda seperti HIS atau sekolah dasar bagi keturunan priai. Kedudukan perempuan yang dianggap sebelah mata akhirnya memunculkan berbagai reaksi dari kaum perempuan. Salah satu bentuk dari reaksi tersebut adalah perjuangan pergerakan perempuan baik melalui fisik maupun non-fisik. Raden Ajeng Kartini pada era pemerintah kolonial Belanda, hak-hak perempuan seringkali tidak terlindungi. Bentuk-bentuk dari pelanggaran hak tersebut yakni perjodohan, pernikahan dini, serta poligami. Tanpa persetujuan pihak perempuan, operasi terhadap perempuan tersebut membuat Raden Ajeng Kartini menuliskan beberapa pemikiran melalui sebuah surat kepada temannya di Belanda pada tahun 1911. Destiny Totlik atau Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abdullah, Menteri Kebudayaan Hindia Belanda. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini membuat Van de Vanter atau penegasan kebijakan politik etis mendirikan Kartini School pada tahun 1912. Kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari Ratu Belanda. Sekolah ini didirikan dengan tujuan para perempuan memperoleh pendidikan dasar yang layak. Bentuk-bentuk pendidikan dasar di sekolah ini antara lain adalah baca tulis, melukis, dan menggambar. Kartini School berdiri di berbagai kota Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa seperti di Jakarta, Bogor, dan Malang. Sekolah ini hanya membuka gerbang pengetahuan bagi para perempuan lokal. Keberhasilan program pendidikan Sekolah Kartini memiliki dampak yang besar bagi kelahiran organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Sekolah Kartini mampu melahirkan kader-kader perempuan di berbagai daerah yang nantinya menjadi pendiri organisasi perempuan seperti Wanita Taman Siswa, Wanita Otomo, Aisyah, dan lainnya. Kedudukan perempuan yang dianggap sebelah mata akhirnya memunculkan berbagai reaksi dari kaum perempuan. Salah satu bentuk dari reaksi tersebut adalah perjuangan pergerakan perempuan baik melalui fisik maupun non-fisik. Raden Ajeng Kartini pada era pemerintah kolonial Belanda, hak-hak perempuan seringkali tidak terlindungi. Bentuk-bentuk dari pelanggaran hak tersebut yakni perjodohan, pernikahan dini, serta poligami. Tanpa persetujuan pihak perempuan, operasi terhadap perempuan tersebut membuat Raden Ajeng Kartini menuliskan beberapa pemikiran melalui sebuah surat kepada temannya di Belanda pada tahun 1911. Buku yang berjudul Destiny Totlik atau Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abdullah, Menteri Kebudayaan Hindia Belanda. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini membuat Van de Vanter atau penegasan kebijakan politik etis mendirikan Kartini School pada tahun 1912. Kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari Ratu Belanda. Sekolah ini didirikan dengan tujuan para perempuan memperoleh pendidikan dasar yang layak. Untuk pendidikan dasar di sekolah ini antara lain adalah baca tulis, melukis, dan menggambar. Kartini School berdiri di berbagai kota Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa seperti di Jakarta, Bogor, dan Malang. Sekolah ini hanya membuka gerbang pengetahuan bagi para perempuan lokal. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.